di gereja kami di GBCC. Ya, saya bisa merasakan apa yang Budi rasakan beberapa hari lalu. Dia telepon saya kira-kira jam setengah 2 mengabarkan kalau Bapak sudah nggak ada dipanggil Tuhan. Saya bisa merasakan beberapa tahun saat saya juga kehilangan orang tua saya seperti itu. Bagaimana rasanya panik, tidak tahu harus berpikir apa, tidak harus melakukan apa, seperti itu. Karena kita tahu kematian adalah pengenapan dari firman Tuhan. Nggak ada seseorang dari setiap kita merencanakan kematian, nggak ada. Karena kematian itu adalah misteri. Kenapa dikatakan misteri? Tidak ada waktu yang tepat untuk kita ditinggalkan. Tidak ada juga waktu yang siap buat kita semua kehilangan orang yang kita cintai. Kalau saudara juga pernah mendengar, pasti pernah mendengar ada istilah seperti ini. Pepatah ini pepatah. Gajah mati itu meninggalkan gading. Pernah dengar istilah itu ya? Harimau meninggal atau mati itu meninggalkan kulitnya atau bukan. Manusia mati meninggalkan nama besar, nama harum. Pepatah ini mengatakan bicara tentang warisan. Saya bacakan satu ayat. Pengkhotbah 7 ayat 1 dikatakan demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saya ulangi, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama besar dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saya akan jelaskan dulu nama besar, nama yang harum. Itu bicara tentang warisan yang ditinggalkan oleh seseorang atau teladan. Saya memastikan saya belum pernah ketemu bahkan kenal dengan Bapak Hermali. Saya pastikan itu. Tapi saya yakin dan percaya, sekalipun saya tidak pernah kenal dan bertemu dengan beliau, di balik kekurangan dan kelemahan dia tetap seorang suami dan ayah yang baik. Saya percaya ia pasti meninggalkan warisan atau teladan atau apapun semasa hidupnya yang dia katakan kepada anak-anak maju dan cucu. Saya sempat baca dari Instagram Budi, papanya selalu membiayai. Mungkin Budi nggak terlalu cerita panjang di caption Instagram, tapi saya yakin banyak hal yang mungkin nggak cukup untuk diceritakan, nggak cukup untuk ditulis di caption tersebut. Untuk apa? Saya yakin beliau adalah seorang suami dan ayah yang baik. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini yang mungkin masih punya orang tua atau mertua, pesan saya siang hari ini, lakukan yang terbaik. Hormati saja. Karena firman Tuhan katakan hormati ayah dan ibu apabila mau lanjut usia. Hormati. Lanjut usia itu sangat bicara luas. Hidup kita mau diberkati, hidup kita punya damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Hormati ayah dan ibu. Jadi buat Bapak Ibu Saudara semua mungkin yang masih punya orang tua, baik itu masih ada papa atau mama, lebih bagus lagi yang masih lengkap. Kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau bahasa istilah Chinese mungkin ada yang tahu, ada istilah Chinese katakan gini. Saya ingat papa saya suka ngomong seperti ini. Kamu tuh harus uhau. Pasti tahu nih orang sebagai uhau itu berbakti, hormat. Dah itu aja gitu. Siapapun dia, bagaimanapun dia, itu orang tua kamu, itu adalah mertua kamu atau orang yang jauh lebih tua kamu. Uhau aja, hormat aja. Itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Saya lanjutkan. Nama yang harum. Saya lanjutkan di kalimat berikut. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Karena dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Simpel dan sederhana. Om atau papa sudah nggak ngerasain apa-apa lagi. Sudah bebas, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain pusingnya kehidupan. Kita nih yang masih punya pertandingan. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita masih punya pertandingan kehidupan yang masih kita harus lakukan setiap hari. Pusing dengan keadaan di mana sekarang lagi pandemi dan lain sebagainya, tentang ekonomi dan macam-macam. Kita yang harus masih tetap berjuang.
Maka disebut hari kematian. Kalau sudah meninggal, sudah enak, sudah bersama Tuhan, sudah bebas, sudah merdeka seperti itu. Ini yang maksud dari firman Tuhan. Dan saya rasa ada satu quote, kematian adalah salah satu cara Tuhan untuk kita yang masih diberi kesempatan hidup untuk selalu dekat dengannya. Seperti itu. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau saya datang ke rumah duka, setiap saya pelayanan, saya selalu berpikir seperti ini. Ya, satu hari nanti saya juga akan ada di sana. Iya, satu hari nanti, cepat, lambat, atau kapanpun. Karena saya tahu kematian adalah misteri. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan, nggak pernah ada yang siap juga. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa? Apa maksud yang saya maksud seperti itu? Ya, jangan lakukan aja yang terbaik. Kita lakukan aja hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Jadi kalau memang waktunya tiba, kalau memang kita sudah harus menghadap atau pulang ke rumah Tuhan, kita tahu kita berada di mana. Sederhananya seperti itu. Maka saya suka setiap penulisan berita duka cita seperti ini, telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Sering baca itu ya. Saya kalau tiap terima berita duka cita itu sering telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Bapak Hermali telah pulang ke rumah Bapa, telah pulang ke Pencipta. Mazmur 27 ayat 10 dikatakan demikian, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi buat Bapak Ibu Saudara semua, kita semua pasti kehilangan orang yang terdekat dengan kita, dari orang tua, suami, istri, bahkan anak. Tapi dikatakan bahwa Tuhan menyambut aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Saya akan lanjutkan lagi tentang kematian. Saya akan bicara siang hari ini. Saya juga nggak lama, saya akan cepat saja bicara tentang kematian dan kehidupan. Apa di pikiran saudara kalau Bapak Ibu Saudara semua mendengar tentang kata kematian, atau datang ke rumah duka, mendengar kata kematian? Ada dua, sebenarnya ada banyak. Saya akan bagikan dua. Yang pertama, ini jawaban dari saya sendiri, bahwa kalau diberi pertanyaan apa yang ada di pikiran saya, di benak saya tentang kematian, yang pertama tentang keselamatan. Roma 8 ayat 1 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang kedua, ada kehidupan setelah kematian. Saudara percaya ada kehidupan setelah kematian, karena manusia terdiri dari tiga, tubuh, roh, dan jiwa. Yang mati itu jiwa dan tubuhnya. Yang hidup itu yang tidak pernah mati, rohnya kembali ke yang menciptakan kita. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa itu siapa aja? Saudara, saya siapa aja percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti akan kehidupan setelah kematian. Dikatakan ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di kalimat penutup ini pesan buat kita semua. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bukan berarti kita manusia abadi, tidak. Dan disebut tidak akan mati bahwa roh kita yang tidak akan binasa, roh kita yang akan kembali. Karena ini janji Tuhan sendiri. Itulah janji Tuhan kepada kita. Itu bicara tentang kematian. Dan terakhir, apa yang ada di pikiran kita, di benak saudara, kalau kita bicara tentang kehidupan? Apa sih tentang kehidupan? Sederhananya begini, dan sering kita membaca atau mendengar orang berkata seperti ini. Saya sering kali lihat di setiap tulisan, hidup itu pilihan. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini itu atas pilihan kita, keputusan kita di masa lalu. Itu sudah sering dengar seperti itu. Hidup itu pilihan. Karena dalam siklus kehidupan manusia cuma lahir, pilihan, mati. Itu aja. Lahir, pilihan. Selama hidup itu adalah pilihan, keputusan. Keputusan hari ini akan kita nikmati nanti. Sama hari ini atas keputusan kita masa lalu. Hidup itu pilihan.
Hidup itu banyak yang kita harus pilih. Nah, pilihan-pilihan apa, atau pilihan sederhana, atau pilihan yang bijak selama kita masih diberi kesempatan hidup. Setelah kita memilih pilihan yang baik, yang bijak, yang sederhana, nah, seperti saya katakan tadi, bahwa satu hari waktunya tiba, memang kita harus menghadap Tuhan, harus pulang. Kita tahu berada di mana. Pilihan atau hidup adalah sebuah pertandingan. Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Pilihan yang pertama, melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang berkenan, atau hal-hal yang Tuhan mau, atau hal-hal yang Tuhan suka, bukan hal-hal yang nyaman. Perhatikan ya, bukan hal yang nyaman, tapi hal-hal yang Tuhan mau dan hal-hal yang Tuhan suka. Dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Jangan hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua yang saya katakan tadi, tetap memelihara iman. Yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Paulus mengibaratkan atau memperumpamakan kehidupan seperti sebuah pertandingan. Saudara punya pertandingan, saya juga punya pertandingan. Semua tempat ini punya pertandingan masing-masing. Kita lakukan pertandingan kita. Nah, sebelum saya tutup, saya mau kasih cerita seperti gini. Kita biar saudara mungkin ya maksud saya begini. Ada satu cerita, saya akan ceritakan. Izinkan saya beberapa waktu. Saya penggemar olahraga sepeda gunung MTB. Saya penggemar olahraga dan khususnya olahraga sepeda. Beberapa kali saya ikut kejuaraan atau race sepeda gunung. Ya, beberapa kali saya ikut. Ya pasti saya nggak pernah juara juga sampai hari ini, nggak pernah juara. Senior sepeda saya, senior gue saya pernah bilang begini. Dalam dunia sepeda tuh antar teman baik tua baik muda tuh bahasanya om. Saya bilang, saya sempat bercanda bahwa Om Eki sebentar lagi nih katanya kelas ikut ya jam 9 saya bilang. Mudah-mudahan juara. Dia sempat bilang begini, Om, kalau Om Eki dalam ikut sebuah pertandingan jangan pernah target menjadi juara. Saya sempat kaget, kenapa kamu ngomong begitu? Namanya orang pertandingan pengen juara dong, pengen naik podium satu ya kan, nanti dapat medali, dapat hadiah seperti itu. Jangan Om, nggak akan pernah jadi juara. Begini dia bilang, Om Eki nggak usah pusing dengan juara 1, 2, dan 3, nggak usah pusing dengan peserta yang lain. Selesaikan aja pertandingan Om Eki, pertandingan saya. Goes aja di dalam. Udah, jangan dipikirin. Kalau ada orang yang mau melewati di dalam lintasan, dia bilang kasih jalan, jangan halangi. Kasih aja, biarin dia juara. Nah, bagaimana kita bisa jadi juara kalau misalnya dalam satu buah pertandingan kita ditargetkan oleh panitia 3 putaran. 3 putaran misalnya 1 jam. Nah, nanti ada event berikutnya, bagaimana Om Eki bisa setengah jam? Event berikutnya pacu lagi diri, jangan pikiran apa. Nah, di situ saya sadar bahwa oh iya, kita mau ngapain juga pusingin kehidupan orang lain. Kehidupan kita sendiri kan itu punya pertandingan. Nah, dengan sendirinya kalau kita sudah mencapai, misal teman saya bilang kalau saya dalam 10 menit bisa 3 putaran, meninggalkan teman-teman yang lain, pokoknya akan jadi juara. Nah, di situ saya dapat kesimpulan bahwa kita lakukan saja pertandingan kita masing-masing. Kalau kita sudah lakukan dan waktunya sudah tiba, sekali lagi saya katakan, kita tahu akan berada di mana. Saya selesai. Sebagai penutup, saya akan bacakan satu ayat dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pesan saya dan doa saya pada siang hari ini untuk saudara dan kita semua, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan untuk bisa melakukan hal yang berguna untuk kehidupan orang lain. Mari kita syukuri kehidupan ini. Mari kita gunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan sebagai sumber kehidupan. Saya berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan penyertaan Tuhan semakin nyata. Saya selesai. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Kami mengerti bahwa kematian adalah misteri kehidupan yang tidak bisa kami hindari. Tetapi buat kami yang ditinggalkan, betapa berharganya kehidupan yang Tuhan berikan pada saat itu. Betapa berharganya nafas yang Tuhan berikan. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk bisa menghidupi kehidupan ini dengan baik, dengan benar. Kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan dan waktu yang berharga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, biarlah hadirat-Mu menyertai kami semua, serta penghiburan dari Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan berangkat ke TPU Gunung Gadung Bogor. Ini adalah Linda, anaknya yang kelima yang tinggal di Kanada. Waktu hari Kamis sore itu saya terima kabar tentang Bapak meninggal. Saya kaget banget ya, kaget banget. Sangat lemes. Terus saya langsung pikir jatuh pulang Jakarta cari tiket. Gak gampang cari tiket, dan waktu saya tanya ke Kiki, dia bilang nggak usah pulang, karena saya tahu maksudnya karena ini lagi COVID, jadi repot, mesti self care dulu 2 minggu, ya kan, apalagi ternyata pemakaman udah harus hari Minggu siang, dan karena hari Senin katanya kembali ke lockdown lagi. Jadi kalau saya pulang, nggak mungkin saya tunggu untuk melihat ini semua. Jadi saya dengan berat hati bilang oke, tapi tolong video call, jadi saya bisa lihat, saya masih bisa melihat semua service, pemakaman dan sebagainya. Ini sangat berat buat saya yang tinggal jauh, karena saya nggak seperti saudara-saudara yang lain bisa lihat apa, seperti Jahong, adik saya Putih, mungkin bisa lihat hampir tiap hari. Buat saya pulang ke Jakarta aja nggak tiap tahun, jadi sangat berat untuk hal ini, dan saya sedih sekali karena saya bilang sama Bapak, saya bilang, Bapak, maaf ya, saya nggak bisa pulang karena situasi nggak memungkinkan. Bukan karena saya nggak mau, saya mau pulang, tapi situasi nggak memungkinkan, jadi saya nggak bisa pulang untuk melepas kepergian Bapak. Dan saya merasa Bapak bilang ke saya gitu loh, bilang Bapak cium. Seperti biasa kalau misalnya saya telepon Papa, saya bilang, Pak, saya nggak bisa pulang tahun ini. Dan
Papa selalu bilang, gak apa-apa Ciu, tahun depan bisa pulang lagi, ya. Dan itu yang selalu Papa ucapkan ke saya, perhatiannya, kasih sayangnya buat saya. Dan saya ingat Papa pernah kesini mengunjungi saya ke Kanada 2 kali. Itu momen-momen yang bahagia. Ingat waktu saya juga ke Jakarta, kita pergi makan bareng sama suami saya, sama anak saya, dan saya senang gitu loh. Papa bisa lihat itu semua waktu saya menikah, waktu anak saya udah gede bisa ke Jakarta dan melihat melihat keluarga saya, dan Papa saya merasa bahagia sekali Papa punya kesempatan untuk melihat itu semua. Dan saya terima kasih pada Tuhan sudah berikan Papa kehidupan yang baik, melihat anak-anaknya tambah besar dan menikah, punya keluarga masing-masing. Itu sungguh anugerah Tuhan buat Papa. Dan cara Papa meninggal dalam waktu dia tidur itu juga anugerah Tuhan. Gak rasa sakit, itu benar-benar saya merasa Tuhan, terima kasih, Tuhan baik, dan Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada Papa. Seperti Papa juga menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita semua, anak-anaknya, kerja keras untuk membesarkan anak-anaknya sampai kita punya kerjaan yang baik, punya keluarga yang baik, dan itu semua adalah hasil kerja keras Papa. Terima kasih ya Papa, terima kasih. I miss you. I love you. Rest in peace. I know you are with Jesus now. Thank you. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman Papa yang sudah memperlihatkan rasa hormat dan terima kasih kepada Papa. Terima kasih. Bye.